tipis-tipis bersama kakak psikolog. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Fiona Bila Azalea Kalista Sasasyadina. Boleh dipanggil Vio aja. Saya di sini selaku SPV asisten psikolog dan juga ada kakak Filiani Retnanung IC. Aku sebagai psikolog di bidang pendidikan. Sebagai psikolog tetap di PT Mata Sandi Psikologi Indonesia. Betul sekali. Oke, jadi kali ini kita akan berbincang tipis bersama kakak Fili mengenai apa sih atau kapan sih kita harus ke psikolog. Oke, yang pertama sebenarnya apa sih peran psikolog dalam membantu seseorang itu? Peran psikolog dalam membantu seseorang. Sebenarnya psikolog itu di satu sisi kan kita mungkin membantu dalam hal memahami lah ya, memahami apa sih sebenarnya masalah yang dirasakan, yang dipikirkan, yang dialami oleh orang tersebut gitu. Mungkin utamanya di situ membantu memahami. Mungkin dari situ juga kita membantu untuk untuk orang itu terinsight apa yang sebenarnya dia rasakan, apa penyebabnya, terus mungkin juga membantu dalam memahami apa yang bisa dia lakukan untuk mengurangi masalah yang dialaminya kayak gitu. Mungkin selain itu juga kami sebagai sekolah itu membantu untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya gitu, baik mungkin secara kognitif, sosial, emosi dan lain sebagainya. Seperti itu mungkin kurang lebihnya. Oke. Nah, gitu teman-teman. Terus Kak Fili, banyak orang juga yang masih berpikir ke psikolog itu hanya untuk orang yang punya gangguan mental. Menurut Kak Fili sendiri anggapan itu benar atau enggak sih? Enggak sih, maksudnya hal itu belum tepat gitu, karena sebenarnya ke psikolog itu bukan berarti seseorang memiliki gangguan mental. Terkadang orang-orang juga ke psikolog itu mungkin bisa jadi untuk memahami potensi gitu, untuk menemukan sesuatu hal yang lebih cocok buat dirinya, juga bisa kayak gitu. Sebenarnya kesehatan mental itu sama, maksudnya mirip lah dengan yang namanya kesehatan fisik gitu ya, dimana ketika orang baru merasakan batuk mungkin langsung ke dokter gitu, sama gitu dengan kesehatan mental pun nggak perlu yang menunggu sampai gangguan mental dan lain sebagainya. Tapi misalkan ketika sudah mulai ada hal-hal yang mengganggu kegiatan sehari-hari dan dirasa tidak bisa ditangani dan lain sebagainya, itu bisa langsung ke psikolog gitu. Oke. Nah, terus kalau menurut Kak Fili nih, kapan sih sebaiknya seseorang itu mulai mempertimbangkan dirinya untuk datang ke psikolog? Kapan? Nah, ketika misalkan orang tersebut sudah mulai merasa mungkin merasa takut, merasa cemas, atau merasakan perasaan-perasaan atau pikiran-pikiran yang dirasa mengganggu kehidupan sehari-hari. Mungkin dalam pekerjaan, mungkin dalam belajar, atau mungkin juga dalam kehidupan sosial kayak gitu. Jadi mungkin mereka merasa ada sesuatu dalam dirinya yang mengganggu dalam kehidupan sehari-harinya kayak gitu. Dan mungkin dirasakan sudah tidak bisa menangani hal tersebut gitu. Menurut Kak Fili nih, apa saja sih tanda-tanda yang sering diabaikan padahal itu bisa menjadi sinyal kita membutuhkan bantuan profesional? Kadang orang itu mungkin merasa cemas, terutama cemas yang berkelanjutan gitu dalam waktu lama, atau misalkan seringkali merasa takut pada situasi-situasi yang mirip. Lalu mungkin ada perasaan kayak sulit tidur, selalu sering merasa mungkin kalau kata orang-orang overthinking dan lain sebagainya. Nah, itu tuh mungkin bisa menjadi salah satu tanda gitu, tanda dimana ketika akhirnya butuh adanya penanganan dan lain sebagainya. Karena kan maksudnya hal-hal itu pun mungkin dirasa mengganggu kayak gitu. Oke. Nah, kadang kita merasa ini cuma stres biasa. Nah, bagaimana cara membedakan stres yang masih wajar dengan kondisi yang sebaiknya dikonsultasikan ke psikolog? Sebenarnya kan stres itu merupakan suatu hal yang normal ya, maksudnya pasti semua orang akan mengalami stres itu. Ya, maksudnya ketika stres itu dirasa terjadi dalam waktu yang lama, terus pokoknya berkelanjutan dan ternyata mengganggu juga kehidupan sehari-hari, ya itu pada akhirnya mungkin itu adalah tanda bahwa dia membutuhkan bantuan profesional untuk mengatasi stresnya gitu. Walaupun sebenarnya stres itu merupakan hal yang wajar, pasti semua orang akan merasakan, tapi ketika memang sudah
terlalu lama, terus sudah mengganggu kehidupan sehari-hari, dan ternyata dia merasa sudah tidak bisa menangani stres itu, maka mungkin itu menjadi salah satu tanda untuk datang ke psikolog. Nah, selain karena masalah mental, apakah ada alasan lain seseorang bisa berkonsultasi ke psikolog? Banyak, maksudnya mungkin ketika orang tersebut ingin lebih mengenal diri sendiri, ingin mengetahui potensi diri gitu, maksudnya potensi secara kognitif, sosial, emosi, mungkin secara ya maksudnya kemampuan-kemampuan yang dia miliki gitu. Terus mungkin juga untuk menentukan kayak secara minat bakatnya kemana gitu, itu bisa. Terus mungkin juga membantu dalam hal-hal yang mungkin dia pengen kayak bagaimana caranya biar bisa lebih percaya diri, atau misalkan mengelola emosi kayak gitu. Maksudnya banyak hal juga selain perihal merasa ada masalah secara kesehatan mental, tapi maksudnya juga bisa untuk mengenal lebih diri sendiri seperti itu. Oke, nah terus bagaimana sih Teh kalau misalnya nih ada orang yang ngerasa dirinya baik-baik aja, tapi orang-orang di sekitar dia itu nyaranin dia untuk datang ke psikolog. Nah, menurut Teh gimana tuh? Kalau seperti itu, maksudnya coba untuk lebih terbuka hitungannya, mungkin bisa dengan pertanyakan dulu gitu, kayak apa sih yang membuat mereka menyarankan diri kita untuk ke psikolog. Maksudnya mungkin ada sudut pandang dari mereka yang merasa kita membutuhkan psikolog, maksudnya. Nah, setelah itu coba pahami apakah hal itu memang benar ada dalam diri kita atau tidak. Maksudnya sebenarnya kan ke psikolog itu bukan berarti ketika harus kita udah punya masalah baru kita ke psikolog, kan bukan seperti itu. Tapi maksudnya mungkin kita bisa dapat sudut pandang yang lebih objektif lah gitu dengan datang ke profesional seperti itu. Nah, menurut Kak Fili nih, kan banyak orang sekarang yang takut dicap bermasalah karena datang ke psikolog. Nah, menurut Kak Fili sendiri, gimana sih caranya menghilangkan stigma tersebut? Sebenarnya mungkin hal yang penting adalah mengubah pola pikir bahwa menjaga kesehatan mental itu sama dengan seperti kita menjaga kesehatan fisik gitu. Maksudnya ketika memang ada dirasa sakit sedikit pun, ya itu hal yang wajar. Kalau misalkan kita membutuhkan profesional, hitungannya kita sakit, kita ke dokter berobat kayak gitu. Maksudnya itu ya sama, jangan ketika kita mungkin batuk, pilek dan lain sebagainya, kita ke dokter dapat obat karena kita pengen sembuh, hitungannya seperti itu. Jadi sebenarnya datang ke psikolog itu bukan berarti kita ada gangguan secara mental, tapi mungkin maksudnya ada fase dimana kesehatan mental kita sedikit menurun, makanya mungkin butuh pengobatan tertentu kayak gitu. Maksudnya kan selain masalah mental pun mungkin juga kita membantu kita untuk lebih mengenali diri sendiri, potensi yang kita miliki dan lain sebagainya. Oke. Nah, terus ada juga yang merasa takut dihakimi ataupun malu untuk bercerita, mau ke orang lain di sekitar dia ataupun ke psikolog. Nah, apa sih yang biasanya terjadi saat sesi pertama konseling? Biasanya ketika awal sesi konseling itu kita membantu untuk membuat nyaman. Maksudnya kita membangun good rapport, kita membuat suasana yang lebih nyaman untuk klien tersebut gitu. Nah di situ mungkin kita lebih banyak mendengarkan, sebenarnya lebih banyak mendengarkan masalah yang dirasakan. Mungkin ada juga penyebab-penyebab yang dia rasakan sehingga membuat dia merasa hal tersebut terjadi di diri dia gitu. Mungkin lebih ada pertanyaan-pertanyaan, tapi lebih untuk menggali agar bisa lebih memahami apa yang dirasakan. Jadi sebenarnya sebagai psikolog pun baik dalam konseling kita tidak memaksa, maksudnya tidak memaksa klien harus bercerita dan lain sebagainya, tapi maksudnya kita membantu untuk klien tersebut dapat lebih terbuka, dapat lebih percaya, sehingga akhirnya dia mau untuk mungkin terbuka mengenai masalah yang dirasakannya, dan kita di situ mencoba memahami dan juga memahami lah gitu, tanpa ada rasa menghakimi kayak gitu. Gimana nih Teh kalau masalah yang diceritakan itu masalah soal pekerjaan atau soal kuliah atau hubungan dengan pasangannya? Nah, apakah psikolog juga bisa membantu? Kalau ditanya bisa membantu, mungkin bisa dalam tahapan tertentu. Maksudnya kita membantu untuk memahami secara pola pikirnya, terus memahami apa yang dirasakan kayak gitu. Maksudnya
ketika pola pikir itu muncul, ketika perasaan itu muncul, apa yang sebenarnya terjadi gitu, maksudnya apa penyebab hal itu muncul kayak gitu, kita membantu ke arah situ. Terus mungkin selain itu kita juga kan membantu memahami kayak sebenarnya potensi apa sih yang dimiliki orang tersebut, mungkin secara kekuatan dan kelemahannya, terus apa yang bisa dilakukan untuk mengembangkan kekuatannya, terus mungkin untuk meminimalisir kekurangan-kekurangannya ada. Oke. Nah, terus untuk remaja ataupun mahasiswa nih Tleh, yang sedang bingung menentukan arah hidup atau mungkin karirnya ke depan kayak gimana. Nah, apakah konsultasi dengan psikolog itu bisa bermanfaat untuk mereka menentukan masa depan mereka seperti apa? Ya, itu bisa sangat bermanfaat. Maksudnya psikolog mungkin di sini membantu untuk memahami, ya kita kembali lagi kita memahami potensi gitu, secara minatnya, bahwa dia mungkin minatnya kemana, terus secara bakat yang mendukungnya apa gitu. Akhirnya mungkin bisa membantu mereka menyesuaikan secara karirnya apa atau jurusan kuliahnya yang bagus apa kayak gitu, yang memang didasarkan dengan minat dan juga potensi yang mereka punya gitu. Jadi maksudnya kita memanfaatkan kelebihan-kelebihan yang dia punya untuk memilih sesuatu yang memang sesuai dengan karir dia. Terus maksudnya juga membantu mereka untuk bisa lebih memanfaatkan kelebihan yang mereka punya, potensi yang mereka punya, agar maksudnya bisa menjalankan perkuliahan atau karirnya dengan baik gitu, tanpa mungkin merasa ada kesulitan dan lain sebagainya. Oke, nah terus kalau boleh minta nih Kak, beri satu pesan untuk teman-teman nih yang masih ragu untuk datang ke psikolog. Nah, apa sih yang bisa Kak Fili sampaikan ke teman-teman Marta? Oke, sebenarnya mungkin yang paling utama adalah tidak apa-apa gitu untuk meminta bantuan ke psikolog, karena maksudnya di sini psikolog mungkin berperan untuk membantu dalam memetakan sebenarnya apa yang dirasakan, terus apa penyebabnya, dan mungkin juga membantu untuk memahami apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut gitu. Maksudnya setiap masalah itu tidak harus selalu dihadapi sendiri gitu. Mungkin pada beberapa situasi, terutama situasi-situasi yang memang dirasa sudah tidak mampu dihadapi sendiri, itu tidak apa-apa untuk datang ke psikolog. Maksudnya mungkin sebagai hanya batas sebagai teman cerita pun itu tidak masalah gitu. Pokoknya mencari bantuan ke arah profesional itu bukan menjadi suatu masalah yang besar. Bukan berarti kalian mungkin saya bermasalah, saya tidak sehat dan lain sebagainya. Tapi maksudnya kita mencoba memahami diri sendiri, kita mencoba mengobati apa yang memang salah pada diri kita kayak gitu. Oke, terakhir nih Kak Fili, menurut Kak Fili, apa sih satu hal yang sebaiknya kita ingat tentang pentingnya menjaga kesehatan mental? Oke, jadi sebenarnya suatu hal yang paling penting adalah kesehatan mental itu merupakan suatu hal yang sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Jadi maksudnya ketika mental kita sedang tidak sehat, ya berarti kita pun harus mencari cara bagaimana untuk mengobatinya agar mental kita sehat kembali. Seperti itu. Maksudnya dengan kesehatan mental yang kita jaga, itu maksudnya membantu kita untuk bisa bekerja, bisa beraktivitas sehari-hari dengan baik. Terus maksudnya kita juga bisa memanfaatkan dengan optimal potensi yang kita miliki gitu. Jadi makanya kenapa kesehatan mental itu juga sama pentingnya gitu untuk kehidupan sehari-hari. Nah gitu teman-teman, untuk tema kapan sih kita harus ke psikolog. Nah terus teman-teman Marta, mungkin makasih ya Kak Fili buat mini podcastnya hari ini. Kita berbincang tipis bersama Kak Fili. Nah buat teman-teman Marta, kalau misalnya ada yang mau menyarankan berikutnya kita tema apa lagi, boleh aja langsung ketik-ketik di kolom komentar ya. Kami tunggu. Sampai jumpa lagi di next mini podcast.